Assalamualaikum, keep cheers guys, masih dari Cirebon. Kali ini kita akan bahas Keraton Kasepuhan dan isi lengkap di dalamnya. Selain ada museum, petilasan keraton dalam Pakungwati, tempat main anak-anak sultan, sumur tujuh, dan lain-lain. Kalau mau tahu lengkapnya, keep tunes guys. Sebelum cerita, mohon support aku terus dengan klik tombol subscribe dan notifnya. Terima kasih. Jadi kita sekarang ada di kota Cirebon. Ini adalah Keraton Kasepuhan Sultan Cirebon. Mau tahu kelanjutannya? Let's check it out. Untuk masuk keraton cukup bayar 15.000 saja guys. Untuk masuk ke museum dan area sumur 7 masing-masing harus nambah 10.000. Di bagian depan keraton ada alun-alun tempat eksekusi Syekh Siti Jenar yang mengaku dirinya pangeran sejati atau Allah, sehingga oleh Sultan Demak dengan persetujuan para wali songo, Syekh Siti Jenar dihukum pancung di sini. Selain itu ada juga meja dan bangku batu hadiah dari Gubernur Jenderal Inggris Raffles di tahun 1811, dipakai untuk afternoon tea oleh Sultan dan kerabatnya. Meja dan bangku ini ada dua loh, satu lagi ditaruh di bagian depan pintu masuk keraton. Keraton Kasepuhan berisi dua kompleks bangunan bersejarah, yaitu kompleks Keraton Pakungwati yang sekarang disebut Keraton Kasepuhan yang didirikan oleh Pangeran Mas Zainul Arifin pada tahun 1529. Dan Keraton Dalam Agung Pakungwati yang lebih tua, didirikan pada tahun 1430 oleh Pangeran Cakrabuana. Ini area depan Siti Inggil, ada 5 bangunan di dalamnya. Mande Malang Semirang. Bangunan ini merupakan tempat Sultan melihat latihan keprajuritan atau melihat pelaksanaan hukuman. Mande Pendawa 5. Bangunan ini tempat para pengawal pribadi Sultan. Mande Karasemen. Tempat ini merupakan tempat pengiring gamelan sekaten yang hanya dibunyikan 2 kali dalam setahun, yaitu pada Idul Fitri dan Idul Adha. Mande Semartinandu. Bangunan ini adalah tempat penasehat Sultan dan penghulu. Ini adalah batu lingga dan yoni, yang merupakan simbol Adam dan Hawa. Ini ada Gapura Banteng. Disebut Gapura Banteng karena ada simbol bantengnya. Unik ya guys. Setelah masuk ke gapura ini, ada mandi pengiring. Bangunan di belakang bangunan utama yang merupakan tempat para pengiring Sultan. Bangunan ini kayu dan lantai bagian pinggirnya masih asli loh, dari tahun 1529. Nah, ini adalah gapura lonceng yang tiap jam selalu bunyi. Setelah melewati gapura lonceng, ada Museum Pusaka Keraton Kasepuhan yang di depannya banyak meriam rampasan. Nanti kita akan masuk dan lihat detailnya. Tapi sebelumnya, di bagian kanan ada Langgar Agung yang masih difungsikan sebagai tempat sholat 5 waktu sampai sekarang. Langgar Agung merupakan musola tertua di Cirebon loh. Lantai dan kayunya juga asli dari tahun 1529. Sudah hampir 500 tahun ya guys. Dan juga ada bedok Samogiri yang dipukul 5 kali sehari sesuai dengan waktu sholat. Ini lawang pintu geledekan yang dijaga oleh penjaga dengan suara besar seperti petir. Nah, setelah melewati gerbang ini, kita masuk ke area utama Keraton Kasepuhan yang di dalamnya ada Taman Dewan Daru, yang mempunyai filosofi dari taman ini adalah bentuknya yang bulat melingkar tanpa terputus mengartikan keseluruhan. Ada 2 patung macan putih yang merupakan simbol bagian dari kerajaan Pajajaran.
Sri Manganti. Bangunan berbentuk joglo yang berfungsi sesuai dengan namanya, yaitu sebagai tempat menunggu keputusan raja. Tugu Manunggal. Batu berukuran pendek sekitar 50 cm dikelilingi pot bunga melambangkan Allah Subhanahu wa taala yang satu. Nah, ini halaman depannya Keraton Kasepuhan. Ada foto ayahnya Sultan yang sekarang yang dijuluki Pangeran Kuda Putih. Di dindingnya tertempel ubin dengan gambar cerita para nabi. Ada juga informasi silsilah Kesultanan Cirebon dari Sunan Gunung Jati ke bawah sampai Sultan sekarang, dan silsilah ke atas dari Sunan Gunung Jati sampai dengan Rasulullah SAW. Sayangnya kita tidak bisa masuk ke dalamnya karena open house-nya cuma 2 kali dalam setahun, bulan Muharram dan saat Lebaran. Coba masuk lewat samping yuk biar lebih jelas. Sekarang kita coba masuk lebih ke dalam lagi nih, yaitu Keraton Dalem Pakuwati yang lebih tua. Tapi sebelumnya ada galeri yang menjual lukisan dan cenderamata. Kalian juga bisa beli loh. Ini bagian dalam Keraton Pakuwati yang berdiri pada 1430 dan bergaya arsitektur Majapahit. Didirikan oleh Pangeran Cakrabuana atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbahku Cirebon. Di komplek Keraton Dalem Agung Pakuwati terdapat 3 bangunan, yaitu Petilasan Pangeran Cakrabuana, Petilasan Sunan Gunung Jati, Rumah Pangeran Cakrabuana, dan Sumur Tujuh. Tapi sebelumnya ada Balong Pasucen, tempat berwudu sebelum masuk ke ruang utama. Ada pohon loha yang berumur sama dengan keraton ini. Tua banget ya guys. Selain itu terdapat sumur upas yang beracun. Konon di sumur inilah dahulu prajurit keraton merendam pusaka kerajaan dengan racun untuk digunakan melawan penjajah. Ada juga Sumur Tujuh untuk manis sebelum malam Midodareni untuk yang mau nikah. Yang ini Paseban, tempat musyawarah, yang sekarang masih dipakai untuk pengajian kadang-kadang. Nah, ini bangunan intinya petilasan Keraton Dalem Pakuwati.
perempuan gak boleh masuk ke sini. Karena konon ceritanya perempuan bisa membocorkan rahasia strategi melawan penjajah. Dulu Wali Songo pada saat mau membuat Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak, di sini musyawarahnya. Ini tempat main anak-anak sultan. Mereka sangat suka bermain di taman dan pancuran air ini. Ini sumur agung, yaitu sumur yang digunakan untuk mandi keluarga Pangeran Cakrabuana. Oke guys, yuk sekarang kita masuk ke Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Di bagian depan ada foto Sultan Sepuh ke-14. Setelah masuk ke dalamnya ada foto-foto sultan sebelumnya dari Sultan Sepuh ke-11 sampai 13. Di sini paling banyak itu koleksi benda-benda pusaka, alat-alat perang, kereta kencana, alat-alat musik gamelan dan wayang, dan baju-baju sehari-hari yang pernah dipakai oleh anak-anak sultan. Kereta kencana ini sudah tidak dipakai dan digantikan dengan yang baru, dan ada di bagian belakang museum. Ini replika gamelan yang dimainkan di area Siti Inggil, bagian depan Keraton Kasepuhan. Di dalam kotak ini isinya wayang loh. Ini yang paling menarik, ada lukisan 3 dimensi Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang kalau dilihat dari sudut yang berbeda, kelihatannya akan terlihat beda juga. Ini adalah kereta kencana yang setiap tahunnya masih dipakai.
Oke, kita sudah selesai setelah keliling-keliling ke Keraton Kasepuhan dan ke museumnya. Segitu dulu video dari aku. Thank you for watching. See you in my next video. Oh ya, keep cheers guys. Bye.